Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku semuanya, kembali lagi bersama Bu Fresti. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang pola bilangan kelas 8 SMP semester 1. Oke, sebelumnya kita baca doa dulu ya sebelum belajar. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Nah, tujuan pembelajaran setelah kalian melihat tayangan video ini dapat mendefinisikan pola pada suatu barisan bilangan. Kemudian yang kedua adalah mampu menentukan pola suatu barisan bilangan bulat, yaitu pada bilangan ganjil dan bilangan genap. Oke, yang pertama definisi pola bilangan. Kita lihat, coba kalian amati gambar jumlah korek api yang dibentuk oleh setiap bangun di bawah ini. Nah, ini adalah pola yang pertama, barisan pertama, kemudian yang ini adalah pola yang kedua, dan yang terakhir adalah pola ketiga. Kita cek ada berapa batang korek api di pola pertama ini. 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian kita akan tuliskan banyaknya korek api pada pola pertama ada 4. Kita lihat yang kedua ada berapa batang korek api. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 batang korek api ya. Kemudian di pola yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 batang korek api. Nah, anak-anakku, setiap pola, setiap urutannya itu selisihnya berapa? Dari pola pertama ke pola kedua. Karena satu pola korek api ini, satu pola pada bangun di bawah ini, itu selisihnya 4 batang korek api ya. 4 ke 8, bedanya penjumlahan 4, kemudian 8 ke 12 pun sama. Nah, maka kita akan mengetahui pola selanjutnya, pola keempat ada berapa batang korek api. Tinggal dijumlahkan saja 4 ya. 12 tambah 4, 16. Pola ke-1, kedua, ketiga, keempat. Maka pola kelima pun dengan aturan yang sama, kita jumlahkan 4, maka diperoleh hasil 20. 16 tambah 4, 20. Jadi di pola kelima kita bisa memprediksikan bahwa banyaknya batang korek api ada 20. Begitu anak-anakku. Oke, next ya. Coba amati gambar jumlah korek api yang dibentuk oleh setiap bangun di bawah ini. Ini bangun apa yang dibentuk oleh korek apinya? Ya, bangun persegi panjang. Kita cek ya. Pola pertama, ada berapa batang korek api? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 batang korek api. Kemudian pola kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 batang korek api. Pola ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 batang korek api. Oke, kita lihat selisihnya ditambah 5 ya. Oke, kemudian dari 11 ke 16 pun ditambah 5. Nah, maka kita dapat memprediksi atau menentukan pola keempat. Pola keempat dengan cara yang sama,
juga ditambah 5. 16 tambah 5, 21. Nah, pada pola kelima dengan aturan yang sama juga ditambah 5. 21 tambah 5, 26. Tanpa menggambarkan lagi bentuk bangun yang sudah ada, kita bisa menentukan atau kita bisa memprediksikan pada pola kelima dengan aturan yang sama terdapat 26 batang korek api. Begitu ya anak-anakku. Nah, jika kamu dapat membentuk susunan berikutnya, maka kamu akan menemukan sebuah pola. Menurut kamu, apa itu pola? Check it out. Pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu. Misalnya, bisa membentuk segitiga, garis lurus, persegi, dan masih banyak yang lainnya. Seperti itu ya. Oke. Next. Nah, anak-anakku, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menjumpai masalah yang berkaitan dengan pola, tetapi kita tidak menyadarinya. Sebagai contoh nih, ketika kita mencari alamat rumah seseorang dalam suatu kompleks perumahan, kita akan melihat pola nomor rumah tersebut. Lihat gambar di bawah ini. Nah, sisi manakah yang bernilai genap atau ganjil? Yang mana genap, yang mana ganjil? Nah, apakah urutan nomor rumahnya semakin bertambah atau semakin berkurang? Dengan memahami pola nomor rumah tersebut, kita akan dengan mudah menemukan alamat rumah tanpa melihat satu persatu nomor rumah yang ada dalam kompleks perumahan tersebut. Ya, kita lihat yang ini 1 ke 3, kemudian 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Ini termasuk kepada pola bilangan ganjil ya. Kemudian yang ini 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Ini termasuk kepada pola bilangan genap. Ya, menemukan pola bisa menjadi suatu hal yang menantang ketika kamu ingin menemukan pola suatu data dalam berbagai situasi yang berbeda. Misalkan di perumahan ini, kalian akan ke rumah dengan nomor rumah 11. Berarti ada di urutan keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, nomor rumah 11 ada di urutan ke-6. Seperti itu ya, anak-anakku. Oke. Next. Coba sekarang kita akan amati banyaknya bulatan hitam pada gambar berikut. Pola pertama. Bulatan hitamnya ada 1. Oke. Ini adalah pola pertama. 1. Kemudian pada pola kedua, bulatan hitamnya ada 1, 2, 3. Ada 3. Oke. Pada pola ketiga, bulatan hitamnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Kemudian pada pola keempat, bulatan hitamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, tuliskan banyaknya bulatan hitam pada tiap-tiap bangun. 1 ke 3 itu selisihnya 2. Ya. 3 ke 5, selisihnya sama, 2. 5 ke 7 selisihnya juga sama, 2. Kita bisa memprediksi pola selanjutnya. Ya, dengan aturan yang sama, selisihnya penjumlahan 2, maka kita akan tahu pola kelima adalah 7 tambah 2, 9. Pola ke-6, 9 tambah 2 adalah 11. Berikut susunan dari pola bilangan bulatan hitam ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ini termasuk pola bilangan apa ya? Oke, next. Amati banyaknya bulatan hitam pada gambar berikut. Oke. Pada pola yang pertama, 1, 2, terdapat 2 bulatan hitam. Pada pola bilangan kedua,
1, 2, 3, 4 terdapat 4 bulatan hitam. Pada pola ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6 terdapat 6 bulatan hitam. Kita tuliskan dulu 2, 4, 6. Selanjutnya pada pola keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terdapat 8 bulatan hitam. Nah, berapakah bulatan hitam selanjutnya? Kita akan cek 2 ke 4 selisihnya penjumlahan 2. 4 ke 6 pun sama. 6 ke 8 juga sama. Berarti pola selanjutnya penjumlahan 2 juga ya. 8 tambah 2 10. Kemudian 10 tambah 2 sama dengan 12. Nah, pola yang terbentuk yaitu susunannya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, angka-angka ini termasuk bilangan apa ya? Oke, urutan bilangan tersebut yang kalian temukan disebut dengan barisan bilangan bulat, yaitu bilangan ganjil dan bilangan genap. Paham ya anak-anakku? Nah, sekarang kita latihan soal nih. Tentukan pola bilangan di bawah ini. Kita lihat 14, 19, 24, 29, 34. Kita akan menentukan 2 bilangan selanjutnya. Oke, kita yang pertama cari adalah selisihnya terlebih dahulu. 14 ke 19, ini 24, 29, 34 semakin menaik ya bilangannya. Berarti kita selisihnya itu pasti penjumlahan. Oke, 14 ke 19 ditambah 5. Ya, 19 ke 24 pun sama, tambah 5. 29 ke 24 juga sama, tambah 5. 29 ke 34 sama, ditambah 5. Nah, berarti kita bisa tahu nih pola selanjutnya. Tambah 5 juga ya. 34 tambah 5 39. Kemudian 39 ditambah 5 44. Oke, gampang kan? Mudah ya, karena matematika itu mudah banget. Amin. Nah, sekarang pola yang kedua nih, seru nih. Bilangan yang pertama polanya positif, yang kedua negatif, ketiga positif, keempat negatif, kelima positif. Oke, kita berarti yang ke positif dulu nih. Oke, 9 ke 36. Wah, ini 9-nya ada 4 kali nih. 9 kali 4 kan 36 ya. 36 kali 144. 36 dikali 4 apakah 144? Ya, betul. Berarti kali 4 kali 4. Oke. Maka selisihnya yang di bilangan pola ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke 7 pun dikali 4. Oke. Untuk pola bilangan yang ke-6 ini negatif 18, negatif 72. Ini pun hasilnya negatif. Negatif 18 ke 72 dikali berapa ya? Negatif 18 ke 72. Oke, kita cek. Ya, sama ya. Dikalikan dengan 4 ternyata. Dikali 4. Berarti kesini pun dikali 4. Oke. Kita akan hitung negatif 18 dikali 4, negatif 72. Negatif 72 dikali 4 hasilnya negatif 288. Kemudian
144 dikali dengan 4. 144 dikali 4, 576. Berarti yang ini positif ya. 576. Nah, atau anak-anakku bisa juga polanya seperti ini. 9 ke 18 dikali negatif 2 ya, kali negatif 2. Negatif 18 ke 36 juga dikali negatif 2. 36 dikali negatif 2, negatif 72. Negatif 72 dikali negatif 2, 144. 144 dikali negatif 2, negatif 288. Negatif 288 dikali negatif 2 hasilnya 576. Bisa seperti itu ya anak-anakku. Kita coba ininya dihapus. Jadi selisihnya itu bisa masing-masing dikaliin dengan negatif 2. 9 dikali negatif 2, negatif 18. Negatif 18 dikali negatif 2. Negatif kali negatif positif ya, positif 36 dikali negatif 2, 36 dikali negatif 2, negatif 72. Negatif 72 dikali negatif 2, negatif kali negatif positif, positif 144. 144 dikali negatif 2, negatif 288 dikali negatif 2, positif ya, positif 576. Oke, kemudian latihan soal yang ketiga, kita lihat 7, 13, 11. Dia sudah naik kemudian turun lagi, 21, 19, 25. Ini juga sama, naik, turun, kemudian naik lagi. Kita cek ya naik dan turunnya. 7 ke 13 itu ditambah 6. 13 ke 11 dikurangi 2. Kita lihat juga 21 ke 19 dikurangi 2 ya. Kurangi 2. 19 ke 25 ditambah 6. 25 ke 23 dikurang 2. 23 ke 29 ditambah 6. Nah, kita akan dengan mudah menentukan bilangan yang belum ada. Plus 6 negatif 2. Negatif 2 plus 6 berarti di sini plus 6 ya. Di sini negatif 2. Nantinya ke sini plus 6 lagi. Begitu ya urutannya. Oke. 11 ditambah 6 berarti di sini 17. 17 dikurangi 2 berarti di sini 15. Nah, setelah dikurangi 2, polanya kan ditambah 6 ya. 15 tambah 6 21 dan seterusnya. Oke? Sudah? Jawabannya seperti ini. Mudah kan anak-anakku untuk menentukan pola bilangan? Ya. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.